Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemasaran media relasi dengan pelanggan yang disusun oleh Daniati sebagai pemateri 1, Zumrotun Novia sebagai pemateri 2, Aptanata Yogi sebagai pemateri 3, Vida Nur Anissa sebagai notulen 1, Lailatul Mutamimah sebagai anggota, Bagus Latif sebagai anggota, dan saya sendiri Febi Hida Rahmawati sebagai moderator. Silahkan pemateri pertama dibacakan oleh Saudari Daniati. Pertama, pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, organisasi atau perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Tujuan pemasaran: 1. Memberi informasi atau promosi. Memperkenalkan produk agar lebih dikenal oleh pelanggan. Kedua, menarik minat pelanggan. Promosi dilakukan untuk menarik minat pelanggan sehingga pelanggan mau membeli produk yang kita jual. Ketiga, menciptakan pembelian ulang. Jika promosi kita berhasil menarik pelanggan dan membeli produk kita, maka tidak mustahil mereka akan kembali lagi pada kita. Keempat, menciptakan tenaga kerja tidak langsung. Dalam melakukan promosi, tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi, dibutuhkan beberapa orang. Bahkan bisa saja, jika perusahaan memiliki beberapa banyak cabang, maka dibutuhkan orang yang banyak. Jadi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara tidak langsung. 5. Menciptakan produk mega brand. Yang dimaksud adalah dengan adanya pemasaran, maka produk lebih dikenal, bahkan bisa menjadi produk yang sering dicari oleh konsumen. Dan produk tersebut memiliki nama atau brand besarnya sendiri. Fungsi pemasaran. 1. Pengenalan produk. Dengan adanya pengenalan, produk akan lebih dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan produk sehingga lebih menarik minat pelanggan. Kedua, riset. Riset dilakukan untuk mengetahui target pasar, baik dalam segi usia, jenis kelamin, daerah, maupun kepopulerannya. Sehingga produk yang diproduksi dapat disesuaikan dengan target pasar yang sudah ditentukan. Ketiga, distribusi, yaitu proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Pemasar harus merencanakan bagaimana atau dengan cara apa barang akan disalurkan, baik darat, laut, maupun udara, dan memastikan bahwa produk mudah didapat oleh pelanggan. Keempat, layanan purna jual, atau bisa dibilang layanan setelah penjualan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka memberi produk. Contoh, produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan saat pertama kali memakainya, maka tugas pemasar memastikan membantu atau memberi arahan cara penggunaannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Zumrotun Novia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran ada 4: branding, iklan pemasaran, multi-level marketing, dan internet atau online. Branding, bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang brand atau merek, sangat membantu untuk membuat produk mudah dikenal atau menarik. Iklan pemasaran. Pemasaran ini sangat membantu karena mencakup area atau wilayah yang luas, sehingga pemasar dengan mudah untuk mempromosikan produk, contoh TV, radio. Multi-level marketing, bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang yang dimana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Internet atau online. Sama seperti iklan siaran tadi, internet menjadi salah satu media pemasar yang diminati hampir semua orang yang menggunakan internet sebagai jangkauan pemasaran. Sangat luas. Contoh pemasaran lewat internet yaitu email, website, atau iklan lain. Kemudian, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu program keseluruhan perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, harga. Strategi memiliki peran penting dalam suatu perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik harga barang ataupun jasa. Tujuan dari strategi pemasaran ini adalah
untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu di dalam tim pemasaran, meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila mendapat perubahan pemasaran, dan sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Fungsi dari strategi pemasaran yaitu meningkatkan motivasi dalam berpikir jernih ke depannya. Konsep strategi pemasaran 4P. Konsep ini merupakan dasar yang dijadikan patokan awal saat hendak menjalankan usaha. 4P terdiri dari product, price, place, serta promotion. Produk. Dalam melakukan suatu usaha, kita perlu menciptakan suatu produk yang baik dan pastinya sudah siap bersaing dengan produk kompetitor. Kemudian, kita bisa minta kritik kepada teman atau customer mengenai produk kita agar kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik. Jika kualitas produk kita baik, tentu saja akan memberikan kepuasan terhadap customer. Sebaliknya, jika produk kita jelek, maka customer akan kecewa dan tidak akan merekomendasikan usaha kita kepada orang lain. Yang harus diperhatikan pada produk yaitu desainnya, kualitas produknya, merek, packing, serta pelayanannya. Kedua, price, yaitu harga. Harga salah satu hal yang vital dalam bisnis. Dalam menentukan harga, kita perlu melihat rank harga dari kompetitor. Kita juga bisa survei di pasar di toko-toko. Selisih sedikit saja kita bisa kehilangan customer, apalagi kita kan masih pemula, jadi harus hati-hati memberikan harga. Memberikan harga juga jangan terlalu mahal dan kemurahan, setidaknya harus balance sama kualitas produk kita. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan harga yaitu strategi penentuan harga, diskon harga, kemudian pilihan pembayaran. Yang ketiga yaitu place, tempat. Tempat juga menjadi salah satu yang penting juga. Jika produk kita sudah bagus, kemudian harganya juga sudah menarik, tapi masih belum laku juga, masalahnya bisa juga pada tempat. Jadi memilih tempat haruslah yang strategis, seperti di pinggir jalan raya, dekat sekolah. Pokoknya intinya yang banyak dilewati oleh masyarakat, agar masyarakat bisa melihat atau mengetahui usaha kita. Kemudian promotion atau promosi. Promosi merupakan suatu ujung tombak keberhasilan suatu bisnis kita. Tujuan utama promosi yaitu mengenalkan suatu usaha kita kepada customer. Dalam promosi, produk kita bisa dikenal luas di kalangan masyarakat, sehingga permintaan dan penjualan produk kita bisa meningkat. Melakukan promosi bisa menggunakan media online seperti Facebook, Instagram, bisa juga menggunakan brosur, iklan, dan lain-lain. Dan kita juga bisa langsung terjun sendiri ke kalangan masyarakat agar produk kita bisa sampai ke luar negeri sekalipun. Kemudian media. Media pemasaran ini adalah media yang digunakan untuk memasarkan atau mempromosikan sebuah produk. Bentuk, tampilan, dan harga yang ditampilkan itu beragam, tergantung dari kemampuan anggaran yang tersedia. Untuk mendapatkan ide untuk membuat iklan diperlukan banyak karangan yang terangkai dalam sebuah storyboard atau kerangka gambar. Hal itu yang menyebabkan harga pemasaran di setiap media berbeda. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Apta. Materi selanjutnya adalah media, jenis-jenis media. Pertama, 1. Media pemasaran konvensional. Dalam menerapkan taktik ini, biasanya dibutuhkan jasa profesional yang khusus bergerak pada bidang marketing yang menguasai teknik berhubungan dengan pihak media. Media pemasaran konvensional sendiri meliputi 1. Radio. Radio, ada 3 jenis radio yang kita kenal, yaitu konvensional AM atau FM, internet, dan satelit. Banyak perusahaan marketing yang beranggapan bahwa interview di radio menjadi nilai tertinggi dalam membentuk sebuah brand. 2. Televisi.
Keberhasilan yang mengiklankan suatu produk di televisi masih dianggap oleh sebagian besar orang sebagai sebuah kemenangan bagi suatu brand. 3. Media cetak menampilkan bisnis kita di dalam suatu media cetak, entah koran atau majalah, dapat menjadi sebuah keuntungan besar. Sekarang telah banyak media cetak yang tersedia dalam versi online sehingga akan mempermudah kita untuk menautkan website bisnis kita di dalam sebuah terbitan artikel. 4. Blog dan publikasi online. Jika bisnis kita berhasil masuk ke dalam sebuah blog atau publikasi online, akan banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan. 2. Yaitu penerbitan. Salah satu taktik yang paling efektif untuk memperkuat sebuah bisnis adalah melakukan penerbitan. Macam-macam terbitan yang dapat digunakan antara lain: 1. Menulis sebuah buku. Salah satu taktik publikasi yang efektif untuk membangun sebuah bisnis adalah dengan menulis buku. 2. Menulis artikel. Memiliki artikel yang dipublikasikan dalam koran atau majalah dapat meningkatkan kredibilitas bisnis kita agar diketahui oleh semakin banyak orang. 3. Newsletter. Mengirimkan email newsletter secara berkala adalah cara yang efektif untuk tetap mendapatkan perhatian dari audiens Anda saat ini dan menarik audiens baru. 3. Speaking. Salah satu faktor yang membuat speaking menjadi sangat kuat adalah kita dapat berhadapan langsung dengan audiens dalam jumlah besar. Adalah sebuah kesempatan besar dapat berbicara di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan klien potensial untuk meningkatkan kredibilitas Anda. 4. Sosial media. Saat ini sosial media adalah suatu bagian yang penting dari sebuah proses pemasaran dan branding di mana setiap bisnis harus memasukkannya sebagai bagian dari strategi mereka secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu relasi dengan pelanggan. Macam-macam relasi yang bisa kita gunakan untuk menarik pelanggan yaitu memberikan perhatian khusus. 2. Menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. 3. Lakukan follow up pasca penjualan. 4. Tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. 5. Berikan keuntungan pada pelanggan setia Anda. Dan hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Relasi dengan pelanggan. Macam-macam relasi yang bisa kita gunakan untuk menarik pelanggan yaitu memberikan perhatian khusus. 2. Menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. 3. Lakukan follow up pasca penjualan. 4. Tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. 5. Berikan keuntungan pada pelanggan setia Anda. Dan hanya itu saja. Sekian, terima kasih.